Pada zaman dahulu kala, ada seorang gadis bernama Rapunzel yang tinggal di sebuah kota kecil. Dia memiliki rambut pirang panjang dan senyum yang manis. Selamat pagi, ini hari yang indah bukan? Selamat pagi, Rapunzel. Saat sedang berjalan-jalan pagi, dia mendengar salah satu tetangganya menangis. Dia menuju ke sana untuk melihat ada masalah apa. Ada apa? Kenapa kau menangis? Rapunzel, coba kau lihat itu. Oh, ayam-ayammu, di mana mereka? Mereka hilang. Semalam aku memberi mereka makan dan membelai mereka satu persatu. Hari ini mereka menghilang. Kau yakin kau sudah mengunci pintu kandangnya? Mungkin kau lupa menguncinya. Tetangganya itu menjulurkan tangannya dan menunjukkan gembok yang rusak kepadanya. Siapa yang melakukan ini? Seandainya aku tahu siapa. Kalau begitu, ayo kita ke polisi. Dia melihat sebuah toko yang baru saja buka beberapa hari yang lalu. Toko itu menjual telur segar setiap hari. Dia belum pernah bertemu pemilik toko itu. Tepat di saat itu, dia melihat Evelia dan langsung mengambil kesimpulan dialah pemilik toko tersebut. Aku ucapkan selamat atas dibukanya toko barumu, tetangga. Evelia melihat Rapunzel dan merespon dengan senyuman palsunya. Hai, selamat pagi. Kalian mau kemana buru-buru sekali? Ayam tetanggaku ini hilang. Ayam-ayam itu adalah mata pencahariannya. Kami ingin pergi ke kantor polisi. Ya ampun, kasihan sekali. Tolong beritahu kami kalau kau melihatnya. Tentu saja. Kau tidak usah khawatir. Rapunzel mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Evelia tersenyum sinis seperti yang biasa dia lakukan. Saat mereka tiba di kantor polisi, mereka meminta untuk bicara dengan salah satu detektif. Halo, Rapunzel. Ada apa kau datang kemari? Ayam-ayam tetanggaku telah dicuri. Aku mengerti. Aku ingin mengirim telur-telur itu ke cucuku dan menjual sisanya di pasar. Sekarang apa yang harus kulakukan? Ada banyak orang melaporkan hal yang sama hari ini. Jadi para petugas kami kirim ke lokasi kejadian dan kalian harus menunggu di sini. Untuk berapa lama? Aku tidak tahu pasti. Tapi kita harus menangkap pencuri itu dan mendapatkan ayam-ayam itu kembali. Maafkan aku, tapi saat ini tidak ada yang bisa kulakukan. Apa yang harus kita lakukan? Rapunzel menyadari kalau dia sendiri yang harus memecahkan masalah ini. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Ini sudah cukup sempurna. Aku harus menemukan pencuri itu secepatnya. Dia memulai penyelidikannya dan berharap bisa menemukan apapun yang akan menuntunnya ke pencuri itu. Kau menemukan sesuatu, Nak? Tidak, tapi tunggu sebentar. Rapunzel menemukan anting di tanah. Dia mengambilnya untuk bisa melihatnya lebih jelas. Pencuri itu pasti tidak sengaja menjatuhkan ini. Paling tidak kita tahu kalau kita berhadapan dengan wanita. Apa yang akan kau lakukan?
Aku akan mencari tahu siapa pemilik anting-anting ini, tapi aku harus menemukan lebih banyak petunjuk. Tapi pasti ada banyak wanita yang memiliki anting seperti itu di kota ini. Bagaimana caranya kau bisa menemukan pemiliknya? Benar sekali, pasti ada banyak, tapi mereka pasti memiliki pasangannya. Siapapun yang kehilangan satu buah anting bisa dipastikan dialah pencuri yang kita cari. Rapunzel mulai mendatangi berbagai macam toko di kota. Sambil melakukan itu, dia memperhatikan telinga para pengunjung. Dia berharap akan bisa menemukan pasangan anting yang hilang. Rapunzel terus mencari anting kedua itu sampai malam. Tapi usahanya sia-sia. Tetangganya yang malang mulai menangis lagi. Jangan khawatir, kita akan menemukan ayam-ayammu dan pencuri itu. Kita hanya butuh waktu. Hari sudah mulai gelap. Mereka pun pulang. Malam itu, Rapunzel tidak bisa tidur. Dia memikirkan cara untuk memecahkan misteri ini. Dia mengingat-ingat kembali saat dia pergi ke semua toko itu, berpikir apakah ada yang terlewat olehnya. Pagi harinya, saat dia sedang mencuci muka, dia menyadari kalau dia belum pergi ke toko baru Ephelia. Kemudian dia berpakaian, sarapan, dan langsung pergi ke toko Ephelia. Ephelia terkejut melihat Rapunzel datang ke tokonya pagi-pagi sekali. Apa yang membawamu datang kemari? Apakah ayam tetanggamu sudah tidak bertelur lagi? Seperti yang kemarin kukatakan padamu, ada yang mencuri ayam-ayam tetanggaku. Lagi pula, dia bukan satu-satunya korban. Tampaknya ada yang mencuri semua ayam di kota ini. Dan belum ada petunjuk. Ya ampun, jadi itu artinya semua orang harus membeli telur dan juga ayam dariku. Rapunzel melihat anting di telinga Ephelia. Anting yang sama seperti yang kemarin ia temukan. Diam-diam, Rapunzel melihat telinga Ephelia satunya lagi. Dia hanya mengenakan satu buah anting. Itu adalah anting yang sangat cantik. Terima kasih. Aku keluarkan banyak uang untuk membeli sepasang anting ini. Sepasang? Tapi kau hanya pakai satu buah. Maksudku aku hanya pakai satu buah. Ya itu dia, itu tren fashion terbaru. Memangnya kau tidak tahu apa-apa soal fashion yang sekarang sedang tren ya? Rapunzel meninggalkan toko itu tanpa perasaan curiga. Dia hanya merasa aneh kalau Ephelia membuka toko telurnya tepat saat ada pencuri ayam berkeliaran. Ini pasti ada hubungannya, pikir Rapunzel. Dia langsung bersembunyi di sudut jalanan dan menunggu Ephelia menutup tokonya. Saat malam tiba, Ephelia menutup tokonya dan melihat ke sekelilingnya untuk memastikan tidak ada yang mengawasi. Setelah yakin tidak ada siapa-siapa di jalanan itu, dia bergegas pergi, berjalan sangat cepat. Rapunzel mengikutinya. Dia bergerak diam-diam di kegelapan. Rapunzel mendapat kesempatan untuk mengirim pesan pendek ke petugas detektif. Dia menjelaskan situasinya. Ephelia terus berjalan dan akhirnya dia tiba di sebuah tempat yang terpencil. Rapunzel masih terus mengikutinya.
Evelia berdiri di depan sebuah pertanian kosong dan dia lihat ke sekeliling. Kemudian, dia membuka pintu dan menghilang saat masuk ke dalam. Rapunzel mengumpulkan keberaniannya dan masuk ke dalam lewat pintu itu. Di dalam sangat gelap dan sepi. Awalnya dia merasa ketakutan. Tapi saat dia ingat tentang tetangganya yang sedih, dia mengendalikan dirinya dan mengikuti langkah Evelia. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara kotekan ayam. Dia sadar dia melakukan hal yang benar mencurigai Evelia. Dia melihat melalui sebuah jendela kecil dan melihat semua ayam yang dilaporkan telah menghilang. Evelia sedang memberi mereka makan dan mengumpulkan telur mereka. Sekarang aku akan menangkapmu. Rapunzel terdiam sebentar. Dia akan membutuhkan bukti untuk dia bisa menuduh Evelia. Jadi dia putuskan untuk merekam semuanya. Kemudian dia memutuskan untuk menangkap basah Evelia. Jadi kaulah yang mencuri ayam-ayam itu. Evelia sangat kaget melihat kedatangan Rapunzel sampai wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Kau datang dari mana? Kau sudah membuat semua orang merasa sedih. Dan kau akan membayar kejahatanmu ini. Apa kau akan membuatku membayar? Kau pikir kau bisa menakutiku dengan pakaian detektifmu itu? Jangan buat aku tertawa. Saat itu terdengar suara sirine mobil polisi mendekat. Kau penyihir kecil. Aku akan membuatmu membayar semua ini. Kau tidak akan bisa lari, Evelia. Evelia langsung lari. Rapunzel tahu dia harus berpikir cepat. Kau tidak akan pernah bisa untuk menangkapku. Sementara itu, detektif dan para petugas polisi lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan Evelia. Aku akan membalasmu, Rapunzel. Kau akan membayar semua ini. Polisi menahan Evelia. Para penduduk kota yang datang ke tempat itu karena suara yang ramai itu menyaksikan segalanya. Rapunzel, kau melakukan tugasmu dengan baik. Kau pahlawan. Aku hanya mencoba membantu tetanggaku. Berkat kau, semua ayam-ayam kami bisa kembali. Sekarang aku bisa mengirimi cucuku telur lagi. Dan apa yang akan terjadi pada Evelia? Malam ini dia akan menginap di sel penjara. Dan besok pagi dia akan diadili dengan adil dan menerima hukuman yang setimpal. Itu yang bisa kusampaikan. Kalau begitu urusanku dengannya sudah selesai. Sekarang kita tidak perlu memikirkan soal itu. Kita harus merayakan ini. Untuk merayakan, penduduk kota membuat omelet besar dari telur yang mereka kumpulkan dari ayam-ayam itu. Omeletnya besar sekali, sampai mereka mengundang penduduk desa tetangga. Malam itu, Rapunzel bisa tidur nyenyak, mengetahui dia sudah membantu banyak orang.